Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau ngajakin kalian keliling keliling belakang rumah aku, kenalan sama rumah aku yang mewah alias mepet sama sawah. Ini halaman belakang rumahku. Di sebelah kanan itu adalah gudang kayu yang aib ya kalau dilihatin, jangan. Sebelah kiri sini adalah kandang kambing. Sekilas aja penuh dengan tembelan-tembelan. Maklum ya, ini tuh biar nggak kena angin sebenarnya teman-teman, jadi biar nggak kedinginan si kambingnya. Seperti ini tuh belakang rumah tuh langsung ke sawah, dan ini ada bangku ala-ala buat santai. Di sini ada kayu-kayu yang belum kering. Ini baru nebang gitulah, terus belum kering, jadi masih di sini aja, belum dirapihin. Dan kita lihat di atas, ada apakah di atas? Nah, seperti ini. Lagi musim mangga teman-teman di sini ya. Teman-teman di sana musim apa ya? Sharing dong, musim duren kah? Bagi dong, kemari dong. Ini masih sedikit sih, karena ini baru berapa kali berbuah gitu, masih belum banyak. Dan itu ada rumah pohon ala-ala, itu mbahnya yang bikin itu buat si Putu Lanang. Anaknya adekku, dia yang aktif banget, suka manjat-manjat, makanya dikasihlah rumah pohon di sini. Banyak banget, sawahnya masih luas ya teman-teman. Kita sambil duduk di sini. Ini sawah. Di sana itu ada jalan raya, tapi sawah dan sawah lagi. Itu ada anak-anak main di sawah sama bapaknya. Cari apa mereka ya? Jadi di sana itu jalan raya ya teman-teman, itu jalan raya. Itu tempat selipan kalau di sini, buat apa ya? Buat nyelip beras gitu sih. Jadi giling padi menjadi beras seperti itu. Apa sih namanya ya? Kalau di sini tuh bilangnya selipan gitu, selipan. Gitulah pokoknya. Dan itu adalah desa suamiku. Dekat sih, kita tetanggaan ya. Makanya dulu waktu ngelamar tuh jadi cerita ini, dia itu lewat sawah ini, malam-malam lewat sawah, serombongan satu keluarga, jalan kaki aja lah katanya, deket soalnya, seperti itu. Dan ini itu ditanamin sama yang punya sawah, ini ditanamin porang karena lagi ngetren banget di sini ya, jadi mereka tanam porang seperti itu. Dan ada ayam-ayam yang mencari rezeki di situ juga. Makan apa dia ya? Makan semut kayaknya, cacing, belalang, kodok juga kadang dimakan sama yang kalau yang kecil-kecil dimakan juga sama dia. Seperti ini. Dan di sana itu ada kandang bebek punya orang. Ini cuma segini di belakang rumahku. Oke teman-teman, jadi aku mau cerita ya. Kata orang-orang itu enak banget gitu ya, rumahnya dekat sawah, enak, adem gitu, pemandangannya indah. Tapi teman-teman, sebenarnya ada juga masa-masa galau-galaunya ya kalau rumahnya dekat sama sawah itu. Karena yang paling utama itu menurutku adalah nggak enaknya gitu ya, kalau musim panen
kalau mereka udah panen gitu ya. Terus kadang itu sisa-sisa dari daminya, itu sisa-sisa batang padi atau sisa-sisa apanya itu dibakar sama mereka. Jadi asapnya kadang masuk ke rumah banyak banget, dan itu bikin pengap kan teman-teman kan. Seperti itu. Dan ini pengalaman yang paling gak enak banget. Itu sering banget ular, tikus, binatang-binatang lain itu masuk ke rumah, dan itu bikin deg-degan banget, deg-degan parah. Jadi teman-teman, dulu anakku tuh pernah yang namanya digigit sama ular. Ular itu ternyata dia masuk ke rumah, dan aku nggak tahu sama sekali. Tiba-tiba anakku teriak, katanya digigit ular gitu. Umi, aku digigit ular. Aku pikir main-main atau apa gitu. Ternyata beneran teman-teman, dan itu loh bikin hatiku dak dikduk lemes langsung. Anakku langsung, dia sih nggak tahu apa-apa, jadinya dia santai-santai aja. Ternyata aku tanya, yang gigit itu ular apa? Ular yang itu yang kepalanya bisa mekar. Wah, semakinlah aku semakin panik gitu ya bun ya. Jadinya pas aku tahu, oh itu kan ular, ternyata itu ular kobra. Dan itu aku udah panik banget. Tapi untungnya itu ada yang ada abinya gitu ya, ada bapaknya yang di rumah. Jadi langsung lah itu lukanya itu dicari yang mana yang digigit. Terus langsung di apa ya, kalau kita dibekam di bagian yang kena gigitan itu, dibekam, terus darahnya itu keluar. Masya Allah, itu darahnya persis kayak kita kalau lagi main busa itu loh bun, blutuk gitu loh, apa sih namanya ya, pokoknya gitulah, kayak air udah kayak air matang tuh, udah matang tuh mendidih gitu ya, air mendidih seperti itu. Dan itu aku shock banget. Tapi anakku juga ya, mungkin dia karena lihat orang tuanya panik, jadi dia juga ikut-ikutan panik. Dan alhamdulillahnya semua tetangga juga panik, mereka bantuin kita nyariin mana ularnya seperti itu. Dan tidak ketemu ularnya itu, ternyata nggak ketemu teman-teman. Pas sudah beberapa lama kemudian baru deh ularnya ketemu. Dan ternyata ularnya itu emang bener ular kobra, tapi masih anak-anak, masih kecil teman-teman, masih kecil segini nih, sekelingking kita orang dewasa itu, tapi lumayan banget bisanya kan. Dan akhirnya aku pindah di sini teman-teman ya, kita lanjut ceritanya ya. Dan akhirnya matilah itu sih, berakhirlah sudah kehidupan si ular kecil. Mungkin sepertinya dia baru menetas gitu ya teman-teman. Jadi masih kecil banget sih, masih baru menetas gitu. Dan itu aku panik banget. Habis itu langsung mungkin salahnya itu karena rumahku kan masih rumah zaman dulu gitu ya, jadi masih banyak lubang-lubangnya ya, namanya juga rumah di desa gitu ya, masih banyak ya. Walaupun rumahnya rapat pun teman-teman, kalau di sini tuh masih ada aja yang namanya ular-ular itu masuk ke rumah. Namanya juga pinggir sawah ya, rumah mewah mepet sawah, jadi ya seperti itu resikonya. Ada juga kejadian itu masuk yang namanya si biawak, entah dari mana dia berpetualang, tiba-tiba mampir saja ke rumahku, masuk. Paniklah semua anggota keluarga kan.
Untungnya ada orang yang bisa nangkep itu si biawak dan tertangkaplah dia. Entah kemana dia, sepertinya sih jadi santapan orang-orang. Aku juga nggak tahu itu bagaimana akhir ceritanya, seperti itu. Entah kenapa ya, rumahku itu kok sering banget dimasukin sama tamu tak diundang. Ada ular, ada biawak, ada tikus. Aduh, entahlah apa aku yang terlalu jorok atau emang itulah resikonya punya rumah mewah. Entahlah teman-teman, mungkin ada yang bisa jawab, tolong di komen ya di bawah ya. Oke deh, segitu aja ya cerita aku hari ini teman-teman. Ini cerita tentang sawah yang belum ditanamin karena kemarin itu masih kemarau panjang teman-teman, belum ada hujan, jadi tanahnya banyak yang nganggur. Mereka nggak pada nanam karena nggak ada airnya, karena untuk ngambil air dari sumur atau pakai diesel gitu ya, itu perlu biaya kan, buat bensin, buat gas, buat mesin, buat tenaganya, seperti itu teman-teman. Jadi mereka mending nganggurin aja itu tanahnya, seperti itu. Sebenarnya ini banyak burung-burung ya teman-teman, tapi nggak kelihatan burungnya. Kalau ini dibajak pakai itu mau ditanemin padi, itu lebih indah lagi sebetulnya teman-teman, karena banyak burung-burung bangau di sana pada cari makan. Tapi karena ini nggak ada kegiatan di sawah, jadinya dia nggak ada, yang ada cuma ayam-ayam, seperti itu. Ini musim panen jagung teman-teman, kalau yang ditanemin ya. Kalau yang nggak ditanemin, nggak ada tanaman apa-apa. Dan sudah mulai mau bertanam padi, mau nanam padi. Oke, segitu aja ya ceritaku teman-teman tentang rumah mewahku. Terima kasih sudah menonton, sudah mendengarkan ceritaku. Jangan lupa ya di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.